Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, cor unum et anima una, satu hati satu jiwa, quid bene cantat bis orat. Santo Pontianus, doakanlah kami. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudari, ibu-ibu yang kesekian kali ini rapatnya, ya. Jadi tadi udah saudara-saudara, ibu-ibu kan. Jadi ini udah beberapa kali rapat, cuman memang saya heran juga nomornya nggak dikasih-kasih baik ke Bu Ella ke saya kan. Makanya saya tadi pas ada Pisia balas ini nomor siapa Andre dengan Gerard ini mana? Lalu tiba-tiba ditulis di situ kok yang Andre ini kok Sakim kan? Nah, ya udah. Jadi ya terima kasih, suatu kebahagiaan bagi kami Anda-anda yang muda mau bergabung dalam kepanitiaan ini. Toh kalian kami kaderisasi untuk ke depan kan, sama seperti Pisia dan Ari ya. Kemarin ada si Rue, ada si Christine, ada si Vivi kan. Nah sekarang kesempatannya untuk Gerard dan Andre kan, karena harus memiliki tanggung jawab bahwa mengurus banyak hal itu tidak lagi hanya di seputaran Mudika atau OMK ya. Sekarang sudah bisa mengurus di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu dikasih kepercayaan, mungkin itu maksudnya Bu Ana. Ya saya sih sangat setuju sekali. Dan jumlah kepanitiaan kita ini sebenarnya hanya 12, tapi saya memintanya 20. Ya kan? Tetapi karena 2 orang itu tidak bisa, tinggal 18. Nah, nanti kita lihat juga ya. Tadi ada permintaan dari Pisia ya. Saya nanti mau konsultasi dulu dengan Bu Ana, kan tidak enak juga. Karena rekomendasi itu namanya Bu Ana, ya kan? Nanti saya tanya kan. Karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus lah beliau ya. Melibatkan kalian itu berarti ada harapan, ekspektasi ke depan itu bahwa kalian itu bisa mengurus sesuatu. Mari kita buka rapat kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami para panitia sudah sebagian besar hadir. Ada yang tidak hadir dan ada yang tidak memberikan kabar. Semoga yang tidak memberikan kabar baik-baik saja, dan mungkin jika sakit, angkatlah sakit penyakitnya sesuai turut kehendak-Mu. Dan bagi yang mungkin tidak hadir karena pekerjaan, berkatilah pekerjaannya. Dan bagi kami yang hadir, berkatilah kami agar kami diberikan kesehatan sehingga pada tanggal 22 Juni nanti kami dapat melaksanakan rapat kerja Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik LP3K Kota Pontianak dengan seturut kehendak-Mu. Semoga para undangan, para peserta, para panitia, dan para pengurus dapat hadir untuk mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini demi kemuliaan nama-Mu dan kemajuan musik liturgi di kota kami dan di 8 paroki yang ada di kota Pontianak. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya karena ada yang memang baru tahu bahwa ada LP3K. LP3K itu adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik. LP3K ya, Kota Pontianak. Dan di Kalbar ini sudah terbentuk 13 ya, dari satu kabupaten ya yang belum. Sebenarnya satu kabupaten itu sudah ya, tapi tidak tahu mengapa ya. Tapi yang aktif itu ya selama ini ada 13 kabupaten dan kota. Kota Pontianak termasuk LP3K yang cukup aktif ya. Memiliki kepengurusan itu kurang lebih 64 orang ya Bu ya, Bu Ella ya. 8 kali 8 kan 64 ya. Jadi 64 orang itu, tetapi 64 orang itu sekarang mungkin beberapanya tidak aktif karena pekerjaan dan sebagainya. Dan tiada terasa sudah 5 tahun dari mulai, sebenarnya saya mengurus ini waktu saya pindah ke Bengkayang, saya pikir udah terbentuk kepengurusannya, tapi rupanya belum. Akhirnya saya pindah di sini 2017, Desember 2018 saya akhirnya diminta Bu Ana ya kan untuk membantu beliau sebagai caretaker ya. Caretaker
pemegang mandat untuk LP3K Kota Pontianak. Sebelumnya dia pengurus di LP3 Provinsi. Lalu caretaker, akhirnya kita susun, desain, konsultasi dengan pihak pemerintah, pihak gereja, ya. Dapatlah nama-nama dan akhirnya dibentuk. Kemudian cukup panjang pergulatannya dari 2018 ke 2019, 1 tahun, barulah ada SK. Tapi 2018 itu LP3K Kota Pontianak sudah dianggap sebagai LP3K yang berkontribusi untuk lomba-lomba, terutama audisi, walaupun itu kita masih di-handle oleh provinsi. Dan di 2022 itu, ya, kita juga berkontribusi audisi dan sebagainya karena kita sudah punya SK, dan kita juga sudah mendapat anggaran itu kurang lebih 2 tahun ini, sehingga setelah mendapat anggaran kita juga harusnya mendapat sekretariat bolak-balik kita urus. Sekretariatnya akhirnya, ya puji Tuhan, ya, Bapak Uskup, ya kan, merekomendasikan, kita dibantu oleh Pastor Rubini, ya, dan sebagainya, ya. Kita dapat di LP3 atau sekretariat di Universitas Katolik Agustinus Hippo. Nah, itu Pisia dan Ari, Pipi, Rue, Christine dah tahu. Tapi tidak terasa tiba-tiba setelah kita menggunakan itu kurang lebih setahun, ada air jatuh dari atas kan, hancur. Teman-teman Gerard tidak salah kan, ikut ya, lihat ya, ngangkut Gerard. Nah, itu sama Bu Ramean ya. Akhirnya Pastor Kehi cari kami, ketemu saya dan Pak Jack. Kebetulan pas Pak Jack ada tuh, ini gimana nih kalau kalian pindah aja, ini mau direhab nih. Nih lihatlah, Pak Jack bilang, waduh, katanya ini bahaya kalau nimpa kita rapat. Akhirnya udah masukkan surat, buat surat, panggil Bu Ana. Puji Tuhan direspon cepat. Akhirnya bulan Mei, kurang lebih tanggal 30 ya. Tanggal 30 Mei kita sudah pindah ke sini. Dan inilah sekretariat kita. Dan tiada terasa, rupanya ini dah tahun kelima dari pengurus. Rapat kerja daerah ini akan membicarakan kelanjutan LP3 Kota Pontianak dan sebagainya. Dan itu latar belakangnya mengapa kita membentuk panitia untuk rapat kerja daerah itu. Di rapat kerja daerah itu tidak hanya sekedar kita rapat kerja, panitia membantu rapat kerja itu, tetapi juga kita mengundang grup-grup yang sudah berkontribusi mengharumkan nama Kota Pontianak di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ada 4 vokal group, ya, paduan suara dewasa wanita, betul ya Bu ya, PSDW ya. Kemudian paduan suara OMK, paduan suara remaja, paduan suara anak, dan CCR, cerdas cermat remaja, yang diwakili oleh tim dari SMP Santo Petrus. Nah, itu nanti akan diundang semuanya, makanya kita cek dulu. Mungkin udah boleh diundang Bu Ella di grup-grup itu, siapa yang bisa hadir. Dari jam 6:30 sampai jam 1 tank dia. Nah, itu khusus yang bukan pengurus yang terundang. Ada juga mungkin pengurus tapi enggak mendaftarkan diri. Kalau dia 20 kan, jatah pengurus kan 20 tuh. Lalu dia kan enggak menginput namanya di pengurus tuh. Dia tetap diundang juga di kegiatan itu, tapi dia tidak mengikuti rakerda kan, kecuali dia menggantikan. Jadi kalau dia pengurus, dia harusnya ya kan langsung ikut sampai jam 5. Nah, enggak apa-apa, misalnya Nanti kan dikasih undangan juga ya. dikasih undangan. Enggak, itu yang mendaftar. Kalau yang kan kita kan mau, Pengurus yang mendaftar. ya dikasih undangan resmi, PDF dan undangan ininya. Berarti kan itu kok itu sampai jam 5. Tahu sampai jam 5. Jadi artinya mungkin dia mau minta izin ke ininya, silakan, nanti kita urus izinnya lah. Nah, itu yang akan kita layani. Tetapi sebelumnya kita tidak panjang nih panitia, tidak seperti Pisia dan Ari dulu. Itu panjang dia, mau kayak Olimpiade, berapa bulan. Ya kan, piket lah, inilah itu dan sebagainya ya. Kalau ini paling kita rapat intensifnya, karena minggu depan sudah kegiatannya itu, tanggal 22. Maka intensif inilah diisi, kalian harus ya kan saling bahu-membahu untuk mendistribusikan undangan. Kemudian mungkin besok ada yang ngecek
perlengkapan itu pergi ke balai kota untuk ngukur baliho bannernya. Kemudian nanti ya kan, karena tempat kita di balai kota, nanti minta izin dengan di sana mau ngukur itu sepanjang apa. Kalau enggak, minta tolong dengan petugas itu berapa meter kali berapa meter. Kalau mereka enggak mau ngukur, ada kegiatan kan, tanya aja dengan petugas di lantai 3 tuh. Pisya lebih tahu lah dia, udah kenal waktu itu ya Pisya ya. Nah, jadi kalau nanti itu bisa tugas-tugasnya. Nah, kemudian nanti kita seharusnya memang ada tanda pengenal panitia itu, ya, itu udah boleh dipakai kalau mau dititipkan di sini, supaya nanti petugas dari bawah itu kenal bahwa kita panitia. Jangan sampai nanti yang bukan panitia naik karena ada barang-barang punya Santo Yusuf atau apa. Karena takutnya keamanan kan. Karena ini tempatnya harus steril karena di atas ada suster dan sebagainya. Tapi untuk kita ya silakanlah menggunakan tempat ini, mau minum, ada Indomie dari beli itu. Ya. Jadi artinya kita sampai jam 8 sampai jam 3 di sini. Nah, itu untuk sirkulasi sekretariat kita di sini ya, tugas-tugas kita. Nah, sesuai dengan rencana, memang ada beberapa orang yang sudah mengundurkan diri, ya seperti Ruwe dan Bu Depi itu. Bu Depi pergi ke Jakarta sebulan, liburan, Ruwe mengurus mamanya ya. Jadi untuk itu, nah posisinya ya seperti itu. Misalnya si Pisya tetap didokumentasi ya, dan Humas ya untuk nanti memastikan ya bisa dibantu nanti karena seksi perlengkapan juga belum bertugas secara optimal, dibantulah. Karena di Humas ini kayaknya nanti Pisya sendiri karena Arjun dan Pak Jack nih, Pak Jack. Kalau dulu Pak Jack ya kita andalkan ke kantor-kantor ya. Karena nanti itu ketika mengantar surat itu harus ada tanda tangan bukti. Kemudian PDF-nya serahkan ke Bu Emi biar Bu Emi nanti WA ke kepala dinasnya. Maklumlah banyak nanti alasan kan, tidak diundang padahal undangannya udah ada. Nah, kemudian untuk datang ke wali kota, Pak Wali Kota sudah, Pak PJ sudah menyiapkan tempat dan sebagainya. Nah, kalau surat itu udah jadi, ya, nanti surat itu bisa tinggal dibawa, ya, karena perubahan jadwal. Cuman rundown acaranya belum ya, Bu. Rundown acaranya. Nah, itulah rundownnya. Nah, hari ini kita juga akan membahas itu rundownnya.